Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, Subhana lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-'azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh Masjid Al-Khairul Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang masih insyaallah berada di hati-hati kita semua. Ini merupakan anugerah tertinggi yang ada di muka bumi. Tidak ada nikmat yang paling tinggi kecuali iman dan Islam. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat iman dan Islam dalam diri setiap manusia itu sendiri, maka baginya adalah dicatatkan 1 tahun pahala ibadah. Hanya dengan bersyukur iman dan Islam, maka baginya dicatatkan 1 tahun ibadah full tanpa berhenti. Maka kalau nggak bersyukur ada iman, ada Islam, maka untuk melaksanakan ibadah selanjutnya itu akan dipersulit, dikepung oleh setan di berbagai penjuru siang dan malam. Maka baiknya kita ini bersyukur, benar-benar bersyukur dengan cara tetap istiqomah dalam segala kegiatan kebaikan dan amal-amal soleh. Insyaallah semoga ya. Ada yang dimuliakan Allah, berusaha kita singkat sesingkat-singkatnya dan siapkan pertanyaan, sebaik-baik pertanyaan. Setuju? Ada 5 hal yang ketika kita jaga saat hidup di dunia, maka engkau akan dimudahkan dalam meniti kehidupan dunia sampai engkau meninggal, dan akan diberikan banyak kemudahan di akhirat kalau menjaga yang 5 ini. Yang pertama, berjuanglah untuk menjaga iman. Rabbana ba'da id hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta iman ini tetap istiqomah ada di dalam hati kita sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah, jangan sampai iman yang ada di dalam diri ini tercabut atau keluar masuk. Paham maksudnya Pak? Ciri iman lagi keluar dalam diri ini adalah diri ini iseng untuk berbuat maksiat. Itu ciri iman lagi keluar. Karena sekecil-kecil iman, ingat, sekecil-kecil iman itu mampu mengeluarkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia lagi keluar imannya, maka dia berbuat maksiat. Paham? Ketika manusia sedang maksiat, itu ciri keluar imannya.
Dan hati-hati kalau iseng maksiat nanti tobat ujung-ujungnya nggak tahunya nyawanya nyampe mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan iman sedang keluar. Dikatakan beriman tapi pernah beriman, tapi pada saat dia mati dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Sekecil-kecil iman, kekuatannya, kemampuannya mampu meninggalkan manusia itu sendiri dari perbuatan maksiat. Maka berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman ini dalam hati dan jangan sampai keluar lagi. Kemudian bergaul, hati-hati bergaul, menempatkan diri, menempatkan perbuatan. Kadang iseng-iseng ini menjerumuskan. Bergaul dengan orang soleh, pilih orang yang mau diakrabi. Kita tahu orang-orang yang mana ketika dekat dengan dia iman kita naik. Kita tahu orangnya yang mana kalau kita dekat dengannya kebaikan-kebaikan dalam diri kita keluar. Kita tahu orangnya yang mana kalau kita dekat sama dia keinginan untuk berbuat baik itu tumbuh. Maka orang itu yang didekati. Jangan mendekati orang yang senang-senang saja. Memang senang, tapi melenakan kemudian melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah teman Anda di akhirat nanti, dan bisa membantu Anda di akhirat nanti. Boleh berteman pada siapapun, tapi kalau mau akrab, pilih-pilih. Paham ya? Bukan gak boleh berteman, boleh berteman pada siapapun. Mau jahat, mau buruk, mau perampok pun ditemani tidak apa-apa. Tapi kalau urusan akrab, kita harus pilih-pilih. Berteman dengan minyak wangi minimal kebagian harumnya, kita mencium harumnya wangi. Berteman dengan pandai besi, kalau nggak kena apinya minimal kita kena asapnya. Ini istilah dalam hadis, bukannya tukang besi jelek. Istilah. Apa yang pertama tadi? Syukur. Menjaga. Nah, ini kan menjaga 5 yang harus dijaga dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama apa tadi? Menjaga iman. Dengan cara pertama bersyukur, kedua memilih teman akhirat kita. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkan doa dengan doa Rabbana ba'da id hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah setelah Engkau masukkan hidayah dalam hatiku ini. Berdoa kepada Allah sering-sering tentang iman, Pak ya. Dan minta tanamkan hakikat iman. Kemudian dalam setiap pembicaraan, dalam setiap pertemuan, dalam setiap majelis dimanapun, mau di luar, di kafe, di pasar, minimal ada nama Allah disebut. Minimal ada nama Allah disebut. Kemudian bicarakan walaupun sedikit tentang kebesaran Allah. Sudah pokok, terserah pokoknya. Maka Allah akan ada dalam setiap kehidupan Anda. Allah terlibat dalam setiap kegiatan Anda. Mau marah, ada masalah kecil, libatkan Allah, masalah hilang. Ada masalah besar, kita libatkan Allah, masalah menjadi kecil. Tapi kalau ada masalah kecil, Allah tidak dilibatkan jadi masalah besar. Pandai-pandai melibatkan Allah dalam setiap urusan. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, berjuang menjaga prasangka baik kepada Allah.
Ya, terkadang manusia ini menganggap Allah itu zalim. Terkadang bertanya-tanya tentang keputusan Allah. Bahkan ada sebagian orang itu yang enggak terima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Ketika amalan sudah dibuat, amalan sudah tinggi, tahajudnya kuat, puasanya kuat, doanya kuat. Kata Ustaz, Allah senang dipinta. Dan Allah berjanji, mintalah kepadaku pasti akan kuberi. Udah beramal, udah enggak maksiat, berdoa enggak dikabul keinginannya. Maka datang prasangka buruk kepada Allah. Padahal sedikit pun Allah itu tak pernah aniaya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Hati-hati, kalau doa kita belum dikabulkan Allah, pasti dan pasti dalam doa kita itu mengandung keburukan yang akan menimpa diri kita. Contoh, ada orang misal ya, bukan minta anaknya daftar tentara. Ya Allah, jadikan anak saya tentara, luluskan jadi polisi, luluskan jadi PNS. Berjuang orang tua ngamalin puasa sunnah, tahajud, sholat, hayat, sedekah semua dilakukan. Dan Allah suka itu. Tapi ketika hari penentuan penerimaan anaknya tidak lolos, maka orang tua, ya Allah, nggak adil kayaknya. Anak saya besar, tinggi, pintar pula. Itu yang goblok kok jadi anak saya enggak. Hati-hati. Kalau Allah sayang sama anakmu, kalau Allah sayang sama dirimu, pasti ada keburukan dalam permintaannya. Dan terbukti 1 bulan setelahnya yang diterima, rombongannya yang diterima, dikirim tugas ke Aceh. Pada saat apa? Sunnah. Selesai semua yang dikirimin, meninggal semua. Anaknya yang enggak dikirim selamatnya, anaknya yang enggak lulus selamat. Dia enggak kuliah, enggak ikut akademi militer, malah jadi dokter yang ngurusin orang meninggal tadi, tentara meninggal. Maka keputusan Allah lebih tepat, Allah lebih pintar, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita semua. Makanya jangan pernah merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Minta aja terus. Kalau enggak dikabulkan, berarti ada keburukan dalam doa kita. Sabar, Allah akan pilihkan yang terbaik. Enggak mungkin Allah kasih yang buruk. Ada satu kisah, seorang pemuda yang belum nikah, ini pemuda minta jodoh pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda soleh, orang-orang sudah menikah semua, dia belum. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini saya mau ikhtiar, saya mau keluar, dan saya berdoa kepadamu, saya ini seorang yang soleh, jangan sampai engkau hinakan karena saya mengejar-ngejar wanita, goda-godain wanita. Buatlah wanita itu ngejar saya, wanita terhormat yang menginginkan saya duluan, supaya terjaga iman dan amal saya, harga diri keislaman saya tetap terjaga. Maka keluar rumah. Ketika keluar rumah, benar ada yang mengejar dan tergila-gila padanya. Tapi pada saat itu belum manusia yang mengejar, tapi anjing.
Saking sukanya anjing digigit dia. Ketika digigit, ya Allah, benar saya minta, ada yang ngejar, ada yang tergila-gila, tapi bukan anjing ya Allah. Sehingga ketika digigit anjing, masuklah dia rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu ada seorang dokter yang sama doanya minta laki-laki soleh. Siapapun dia, yang penting laki-laki soleh. Dilihatnya ada satu pasien dalam keadaan diimpus, tapi dia tetap menjaga sholatnya. Ini bagus, ini pemuda. Mau dilihat malam lagi, malam dalam keadaan diimpus dia tahajud, jatuh cinta dokter ini. Kemudian mengungkapkan isi hatinya agar minta dilamar. Maka menikah itu jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enggak kita tahu Pak, yang terbaik. Maka ketika doa kita tidak tercapai dan awal yang malah bertentangan dengan nafsu kita, sabar, jaga prasangka kita kepada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik. Apapun itu, walaupun benar-benar enggak masuk akal ini Allah, tapi pasrah aja. Insya Allah ujung-ujungnya pasti baik, akan indah pada waktunya. Tanamkan itu ya, prasangka terhadap Allah. Banyak kejadian, mungkin di antara kita semua keinginan kau nggak pernah terwujud. Sadar dulu ya, dalam setiap doa kita itu kita nggak tahu ada keburukan di dalamnya. Dan Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita. Dengan catatan apa? Prasangka kepada Allah kita perbaiki. Jangan pernah menganggap Allah zalim. Jangan pernah menganggap Allah tidak adil. Jangan pernah menganggap Allah tidak sayang sama umatnya, sama hamba. Paham ya? Yang keberapa itu? Kedua, jaga prasangka baik pada yang ketiga. Jaga sifat sabar dan selalu tahan terhadap ujian. Kalau orang sudah beramal soleh, sudah istiqomah, imannya sudah stabil, hati-hati, Anda akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya apa? Apa Pak tandanya kalau orang mau naik derajat? Diberikan ujian. Setiap diberikan ujian, Allah sudah timbang ujian itu pasti mampu kita lakukan. Jadi jangan pernah ada keluar bahasa, ya Allah, saya enggak mampu diuji kayak gini. Enggak. Allah lebih tahu apa yang diciptakan. Kita ini ciptaan Allah. Yang lebih tahu dengan diri kita atau Allah? Allah pasti ya. Maka hati-hati ketika amalan Anda sudah istiqomah, iman Anda sudah dianggap benar, kemudian hati Anda sudah ke arah yang benar, maka derajat itu pasti akan dinaikkan. Tanda derajat dinaikkan adalah datangnya sebuah ujian. Maka ketika ujian datang, mungkin ujian menyakitkan hati, tanda istiqomah sholat sudah mulai istiqomah, ya. Dan Allah suka, pasti akan datang ujian. Apa ujiannya? Akan ada didatangkan rasa jenuh dalam sholat. Yuk, hari ke masjid. Akan diuji dia, didatangkan rasa jenuh. Kadang pernah nggak Pak merasa jenuh dalam ibadah? Sampai kapan saya sholat ini? Pernah gitu?
Ini ujiannya. Sampai di mana kamu ketika didatangkan rasa jenuh. Tapi kalau sudah tetap dilaksanakan, tetap dijaga, tetap dipraktekkan, dan nggak pernah ditinggalkan meskipun jenuh hati ini, maka akan diberikan hadiah berupa kenikmatan dalam ibadah. Ya Pak ya? Yang bujang juga dengar ya. Istiqomah dalam ibadah. Cirinya ujian itu ada datang rasa jenuh. Kalau Allah udah suka dengan ibadah kita, didatangkan rasa jenuh, rasa bosan. Sampai kapan subuh bangun lagi ngantuk-ngantuk, Allah senang. Jadi dititipkan rasa jenuh, diuji. Sederhana ujian, tapi kadang kalau sudah datang itu penyakit, laju enak tidur. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah, tadi yang ketiga apa? Jaga apa tadi? Jaga sikap sabar dan siap dengan ujian ketika mau dinaikkan derajat. Yang keempat adalah jaga, pandai-pandai menjaga perasaan orang lain. Hati-hati. Ini yang ngancurin amalan kita. Setiap hati orang-orang Islam, ini hadis Rasulullah, kalau nggak salah ketika haji wada, setiap hati-hati orang mukmin itu terjaga dan dijaga. Barang siapa menyakiti hati sesama muslim, dosanya sama dengan meruntuhkan 60 Ka'bah. Tahu Ka'bah gimana dosanya meruntuhkan satu Ka'bah? 60 Ka'bah. Maka hati-hatilah dalam berucap. Jaga perasaan orang ketika mendengar kita. Ini yang harus dijaga. Ketika kita ngomong, orang itu kita anggap lebih rendah di bawah kita, mulai ucapannya bla mau apa? Ngebully, mau menghina, mau nundukkan, mau merendahkan. Hati-hati ya terhadap lisan, dan lisan ini akan menghancurkan ibadah kita. Lisan ini apa artinya sebuah kata-kata itu ungkapan orang nggak benar. Justru dengan kata-kata itu banyak pahala dan banyak juga dosanya. Dengan kata-kata orang bisa murtad, dengan kata-kata orang bisa jadi mualaf, dengan kata-kata yang haram bisa jadi halal. Contohnya nikah, apanya? Ijab kabulnya. Dengan kata-kata juga Allah bisa senang dengan kata-katanya. Maka hati-hati dalam berkomunikasi dengan sesama. Jaga perasaan setiap orang yang mendengar perkataan kita. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, namanya belajar. Ya, belajar menjaga hati setiap orang yang mendengar ucapan kita. Siap semua insyaallah? Siap mengamalkan? Siap menyampaikan? Majlis gede takbir lah, tapi majlisnya agak kecil, wasal takbir ya. Ada pertanyaan? Ini terlalu fokus, ngelakuin pertanyaannya lupa. Ada yang ngekat. Ya. Siapakah ahli iman? Siapa kamu itu lah. Ahli ibadah Maksudnya menurut ya. Ahli ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dalam hidupnya menganggap dirinya sebagai seorang hamba. Ya, ahli ibadah itu adalah
orang yang senantiasa menganggap dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia tidak merasa sebagai seorang hamba, maka dia akan menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa ini? Hambanya apa kira-kira? Hamba di atas keinginan, menjadi hamba di atas keinginan orang lain. Hamba di atas keinginannya adalah dia akan berjuang, berusaha untuk mewujudkan setiap keinginan pribadi. Yang kedua, kalau dia menjadi hamba orang lain, dia akan berjuang dan berusaha untuk mewujudkan, menyenangkan orang yang dikaguminya, orang yang disenangi, orang yang akan dijilatnya. Tapi kalau dia menganggap hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bersikap sebagai seorang hamba dan senantiasa berjuang, berbuat dan berusaha untuk menyenangkan Tuhannya. Paham? Kita sudah sebagai seorang hamba atau belum pertanyaannya? Ya Pak, kita ini sudah pantas belum dianggap Pak sebagai seorang hamba? Apakah kita sudah berlaku sebagai seorang hamba? Ciri-ciri dasar seorang hamba, dia akan berbuat sesuai keinginan Tuhannya, betul? Nah, gitu aja kira-kira. Kalau kita menganggap diri kita hamba, kita akan berbuat segala sesuatu sesuai keinginan Allah. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang aja sampai situ. Paham? Insyaallah. Sudah? Ada yang lain? Tidak. Pertanyaan. Boleh satu aja tadi. Satu, nanti kita marah ya. Kita emang tadi mengenai keimanan. Iman itu percaya kan adanya sesuatu dari ada yang Allah. Kita iman. Orang semua pasti iman, yang terutama ya Muslim. Tapi keimanan itu kadang-kadang tidak berkaitan dengan keyakinan kita kadang-kadang. Nah, untuk mematokkan keyakinan kita kepada Allah itu seperti apa? Kayak iman adanya Allah, percaya, tahu, qadar, kita. Ini panjang ini. Jawabannya sangat panjang. Nah, saya coba ringkas ya. Iya. Nah, sekarang bicara tentang iman, kita tahu apa itu iman. Apa itu iman? Yang kita pahami sekarang apa itu iman? Percaya. Berarti kita nggak ngerti apa itu iman, kalau sekedar percaya. Yakin. Kalau percaya sama yakin itu beda, Pak. Yakin dan percaya itu beda. Orang percaya belum tentu yakin. Dan yakin itu tidak perlu pembuktian. Sekarang saya tanya, iman itu adalah yakin kepada Allah. Udah selesai gitu. Saya yakin sama Pak Johan. Yakin terhadap apa? Pak Johan yakin sama Ahmad. Saya yakin. Yakin terhadap apa dulu gitu? Apa yang diyakini? Selama ini kita gitu kan, iman itu yakin. Apa yang kamu yakini terhadap Allah itu? Ampas iman kita ini sebenarnya. Apa yang kita yakini? Kalau iman, dengarkan, iman kepada Allah, dia meyakini segala sesuatu yang melekat kepada Allah. Paham ya? Jangan yakin. Ya sama kayak gini. Pak Johan yakin sama Ahmadi. Yakin terhadap apa? Nggak ngerti juga kita. Yakin terhadap apa kira-kira? Saya tanya, yakin pada Allah? Yakin apa? Satu-satu dibahas. Minimal yakin Allah Maha melihat apa enggak? Yakin. Kalau kita yakin Allah melihat kita dalam setiap waktu, enggak kayak gini kelakuan kita.
Untuk sekedar yakin Allah Maha melihat aja nggak memenuhi syarat sama sekali. Yakin Allah yang beri rezeki? Nggak mungkin kita kayak gini keadaan kita, Pak. Nggak mungkin kita menderita, kita putang panting. Oh ya Allah, mana bisa cari duit? Semua cara dilakukan. Jadi untuk kategori iman, ya Allah, ada sahabat menyatakan diri, ya Rasulullah, saya telah beriman. Jangan bilang kamu beriman, kata Rasulullah, bilang aja kamu Islam. Kita untuk masuk derajat iman jauh, tapi kita ini hanya berjuang agar iman itu masuk ke dalam hati dan kepengen beriman. Kalau bilang ya Allah saya jangan, satu kriteria pun dari sifat-sifat Allah belum kita imani. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha, misalnya Maha memberi rezeki. Allah yang apa? Yang menciptakan kehidupan dan kematian. Yakin? Iman enggak kepada Allah pada hal itu? Hah? Kenapa kalau lagi sakit ya menderita, ya mati? Saya enggak perlu lama lagi. Enggak ada penyakit yang bisa mematikan. Enggak ada segala sesuatu yang bisa mematikan kecuali udah itu aja. Ya, kalau kita mau beriman, imani dulu segala sesuatu yang menempel pada zat-zatnya Allah. Berarti kita harus tahu siapa itu Allah dan apa saja yang menempel pada zat-zat Allah. Minimal kita tahu sifat 20, minimal kita hafal itu Asmaul Husna, dan kita berusaha meyakini dalam setiap detailnya. Makanya rajin-rajin tak udah siap belum ini untuk dijabarkan tentang sifat 20? Hah? Siap ya? Allahu a'lam. Cukup ya? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga subhanahu wa ta'ala dosa kita. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita semua yang ada di sini. Semoga Allah jangan matikan kita sebelum kita mencium Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan penyakit-penyakit kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lunaskan semua yang punya hutang. Semoga Allah selesaikan masalah rumah tangganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan keluarga, istri, anak, saudara-saudara. Semoga Allah ampuni dosa kita semua dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita mati dalam keadaan Allah telah bersihkan hati kita dari kebencian. Semoga Allah tanamkan rasa cinta kepada saudara kita dalam hati ini. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan puncak-puncak pengorbanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam puncak keimanan kita. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah telah memaafkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.